Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Saya berdoa teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Saya dan keluarga saya juga sehat, rezekinya teman-teman lancar, saya juga begitu, amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya mau coba jawab pertanyaan dari ini sepertinya Mbak Resep Dina. Bang, cara bikin kode voucher gimana biar kita bagiin ke pembeli atau reseller tertentu? Jadi di sini kata kuncinya tertentu, jadi nggak semua pembeli. Oke, untuk membuat voucher teman-teman bisa masuk di promosi. Nah, di sini ada tool collection, teman-teman pilih aja voucher penjual dan klik buat. Nah, nanti teman-teman diarahkan di menu create voucher ya. Oke, di sini kita mau buat nama vouchernya ini sekarang kan masih Agustus ya. Kita buat aja lah Agustusan 21 gitu ya. Nama vouchernya Agustusan 2021. Oke, di sini kalau teman-teman lihat di sini masa redeem voucher. Nah, di situ harus kurang dari 180 hari. 180 hari itu berarti 6 bulan teman-teman ya. Maksudnya tanggal penukaran. Oke, tanggal ditukar itu misalnya di sini sampai di sini ya, ini 3 hari. Klik OK atau inilah 4 hari lah ya. Kita buat 1 minggu aja. Oke, kemudian waktu koleksi voucher, jadi vouchernya dikoleksi ya. Waktu koleksi harus lebih awal dari masa redeem voucher. Jadi redeem itu penukarannya ini tadi kita set dari tanggal 29 sampai tanggal 4. Nah, berarti harus sebelum tanggal itu. Nah, oke, kita buat dari tanggal 22 ya, dari tanggal 22 berarti nanti sampai di 28 teman-teman. Oke, total voucher yang dikeluarkan, isi jumlah voucher yang dikeluarkan. Jadi teman-teman mau ngisi berapa, mau ngasih berapa banyak voucher, misalnya kita cuma mau ngasih 20 voucher aja, atau kalau tadi ini 1 minggu kita kasihlah 21 voucher ya, atau 3 voucher dalam 1 hari. Limit voucher per customer, jadi satu orang itu mau dikasih berapa. Jadi kalau misalnya ini siapa ini, jadi kalau misalnya Mbak Dina mau ngasih ke resellernya itu voucher satu orang bisa sampai 5 ya teman-teman, isi 5. Berarti kalau satu orang memang make 5-5-nya berarti cuma sekitar 5 orang aja ya, 4 orang lebih atau 5 orang, yang satu orang pakai 1. Tapi kalau enggak ya berarti kasih 1 aja. Di sini teman-teman, di sini yang paling penting ya di area display. Nah, voucher itu teman-teman mau kasih di regular channel. Kalau di regular channel nanti tampilnya satu di toko, yang di halaman toko, yang kedua di bawahnya produk, saya lupa itu ya, saya ingat saya di bawahnya produk. Nah, ini teman-teman bisa baca ya. Voucher dapat dilihat di halaman dasar seperti halaman produk, halaman toko dan lain-lain. Jadi di halaman dashboardnya toko itu tampil kodenya, dan di produk saya ingat saya itu di bawah harga atau di bawah varian itu tampil gitu. Oke, untuk follower store berarti hanya followernya kita saja yang bisa menggunakan voucher ini. Nah, ini bisa teman-teman pakai kalau teman-teman mau nyari follower. Jadi teman-teman nanti bisa share. Ini sebenarnya pancingan bahwa kalau kamu mau dapat potongan bisa, tapi syaratnya follow dulu, nanti saya kasih kode kayak gitu, kode voucher maksudnya. Oke, kalau untuk Mbak Dina dari kelima ini ya, yang paling pas itu menurut saya itu yang offline, yang offline ya. Karena kalau live stream berarti kalau teman-teman mau buat live streaming pengenalan produk hanya bisa dipakai pada saat live streaming saja. Nah, kalau share berarti habis buat nanti Mbak Dina harus membagikan untuk share vouchernya. Tetapi kalau mau dipilih orang tertentu, Mbak Dina bisa pakai yang ini atau teman-teman bisa pakai yang ini ya. Voucher offline tidak akan terlihat di regular channel, tetapi kita selaku penjual dapat menyebarkan voucher offline ke buyer tertentu dengan mengirimkan link vouchernya. Jadi Mbak Dina bisa pakai ini. Kemudian di sini bagaimana Anda mengatur kupon? Oke, di sini ada dua teman-teman ya, ada manual, ada smart voucher advisor. Jadi menurut saya kalau ini saat ini berarti diotomatiskan oleh sistem. Jadi saran saya pakai yang manual saja. Untuk tipe diskonnya ini tergantung teman-teman nanti yang tahu sendiri keuntungannya produknya teman-teman itu, marginnya per produk berapa. Kalau misalnya secara persentase itu di atas 20%, saran saya pakai persentase saja. Tapi kalau dia nggak berdasarkan persentase tapi berdasarkan rupiah, teman-teman bisa pakai ini. Loh, maksudnya gimana?
Oke, jadi gini, kalau kayak saya jualan fashion itu kan keuntungannya ada yang besar ada yang kecil tergantung berapa harganya, tetapi persentasenya jelas. Kita ngambil dari supplier dikasih potongan berapa persen kan gitu. Tetapi ada loh yang persentasenya kecil tetapi nilai uangnya besar. Contohnya kalau teman-teman jualan HP ya, teman-teman jualan HP harga 2 juta misalnya, kalau 10%-nya aja, kalau ambil untung 10%-nya berarti udah kelihatan 200.000 teman-teman. 5%-nya 100.000. Kan jarang banget yang jual HP itu main persentase. Karena kalau persentase rata-rata orang ambil untung jualan online itu kan biasanya minimal itu 10-30% ya. Tetapi kalau jualan HP teman-teman bisa bayangkan kalau untungnya itu 20% aja dari harga 1 juta itu nambahnya 200.000. Itu nggak worth it gitu ya. Tetapi kalau teman-teman ngambil untungnya sedikit, teman-teman bisa pakai ini ya, voucher nilai uang ya. Jadi dapat potongan 20.000, 30.000 ya dari 1 juta itu udah lumayan. Oke, ini tergantung teman-teman ya. Nah, ini saya pakai persentase nilai voucher aja. Ini nilai ordernya minimal berapa? Jadi kalau misalnya saya kasihlah 150.000, nah dikasih diskon berapa persen? Jadi kalau misalnya saya mau kasih 5% boleh. Dan ini teman-teman, sebenarnya teman-teman bisa batasi ini. Saya bisa aja kasih 10% gitu ya. Dari kalau 10% berarti kan 15.000. Nah, 10% itu kalau dari 150.000 kan 15.000 teman-teman ya. Tapi kita bisa batasi hanya 10.000 saja. Itu bisa. Oke, atau kalau 100.000 di sini maksimalnya misalnya diskon 5.000 boleh. Tetapi asiknya gini teman-teman, nanti kata-katanya akan kelihatan di sini diskonnya itu 10%. Nah, di sini untuk produknya teman-teman bisa sesuaikan juga untuk produknya, apakah mau di seluruh toko. Kalau di seluruh toko berarti kalau ordernya di bawah 150.000 berarti nggak dapat. Satu produk ada yang 200.000 dapat, bisa pakai vouchernya, atau beli 2 barang yang 75.000 bisa pakai juga gitu ya. Oke, jadi itu teman-teman. Kalau sudah silahkan diklik kirim saja. Nah, waktu koleksi harus lebih awal dari tanggal hari ini. Sorry. Oke, karena tadi ini waktunya salah teman-teman ya. Ini sekarang tanggal 23 teman-teman. Jadi saya set di sini aja di 23, kemudian klik kirim lagi dan berhasil teman-teman. Jadi itu teman-teman ya, cukup mudah untuk membuat vouchernya. Nah, ini masih belum masih belum aktif. Ini masih 4 jam lagi teman-teman. Ya, 4 jam 4 menit ya. 4 menit lagi. Jadi meskipun di sini sudah tanggal 23, tetapi ini tadi kan tanggalnya sistem ya. Tanggalnya sistemnya Lazada itu masih di tanggal 22. Kurang 3 menit. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Dina, atau ini nama channelnya Resep Dina. Kalau bermanfaat silahkan berikan like dan share-nya kepada teman-teman yang lain. Nggak bermanfaat silahkan dislike aja. Kita bertemu di video berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.